Selamat malam teman-teman. Hola, kita bertemu lagi di Komsel kita hari ini. Uh, aku percaya kita bakal masih sehat-sehat aja, walaupun udah mulai ada yang kerja, tetap jaga kesehatan, jarang-jarangin tuh ngumpul-ngumpul gitu. Oke, kita akan mulai ibadah Komsel kita. Mau bernyanyi bertemu dalam kasihnya, pasti udah pada hafal dong, dengan semangat dan bertepuk tangan. Ini nggak boleh apa dibuka dulu tuh wajah-wajahnya, video-videonya dibuka dulu. Yuk, aku sambil nyanyi sambil aku tunggu ya. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam hatinya, bersuka cita semua di dalam rumah. Kita masih lagi ya. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam hatinya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Dan Inggrisnya lagi. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam hadirannya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih membimbing kami dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap belajar kami online di rumah. Kiranya Tuhan pimpin ibadah Komsel kami ini dari awal hingga akhir, lancar-lancar saja. Kiranya Tuhan terus pimpin kita melalui media ini, kiranya internet tidak melambat atau putus-putus ya Tuhan. Terima kasih. Oh, kita juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan dalam pulang kerja, yang mungkin masih berhalangan, yang tidak bisa ikut ibadah Komsel ini, kiranya Tuhan terus yang mereka dalam kegiatan mereka masing-masing. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, aku pengen buka ruang kesaksian. Apakah ada yang mau sharing selama seminggu ini? Apa kalian ngalamin apa yang lagi dijalanin gitu? Adakah? Adakah? Ayo dong, kan kita kangen nih, butuh ada yang cerita-cerita. Adakah? Devita, ada nggak Devita? Ciesi ada nggak, Ci? No. Ci Cepi? Cipi, where are you, Ci? Gak ada suaranya. Di kau di mana? Ya udah deh, aku aja deh cerita. Yang seperti kalian tahu kalau yang ngikutin Instagram aku ngepost foto sertifikat hotel aku. Aku singkat aja sih. Aku pengen bersyukur banget akhirnya dengan dilema-dilema bolak-balik ke hotel buat mendapatkan sertifikat itu akhirnya terselesaikan nih.
akhirnya aku nggak bakal capek-capek lagi, nggak buang-buang ongkos lagi buat bolak-balik ke hotel, karena itu menghabiskan waktu menunggu orang-orang atasan di sana juga. Nah, terus terharu di dalam hati sendiri sih pas jadi itu teman aku ada problem sedikit sertifikatnya itu ternyata dia tuh nama departemennya itu salah. Untuk aku bersyukur banget aku tuh kan masuk 2 departemen dan 2 departemen itu tertulis dengan nyata dan jelas. Jadi aku nggak perlu ada revisian sertifikat lagi, udah tinggal di laminating, udah disimpan. uh, Perjuangan selama PKL itu walaupun cuma 1,5 bulan itu terasa tuh lama gitu, terasa tuh lama sampai kadang aduh nggak pengen kok udahan ya PKL-nya gitu, karena kan emang aku harusnya kan 1,5 bulan lagi kan PKL. Nah, pengennya tuh aduh kenapa nggak diselesain aja gitu, karena maksudnya nyaman juga sama orang-orang di sana, kerjaannya juga enak, nggak yang capek sih, capek lumayan, cuman ada santainya juga, jadi seimbang lah gitu, balance. uh, Seneng buat teman-teman youth yang selalu doain, thank you banget, akhirnya ya gitu deh pokoknya, tahu dilema aku, kalian top banget sih, udah dengerin aku cerita mulu bolak balik. Makasih juga buat Pak Edi yang ikut doain juga. Buat semuanya deh aku terima kasih banget. Oke deh, itu ceritaku. Ya. Adakah yang lain yang ingin cerita? Adakah? Ya udah, kalau nggak ada, kita mau masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Edi. Kita menyanyikan lagu Kasih yang Sempurna.
dapat memaki Bapa kami yang ku cinta, saat ku mencari ku mendapatkan, buka tuh pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Jangan membiarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau datang, Bapa yang datang, sebab kau datang, Bapa yang datang. Silakan pada Pedi. Iya, mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan di malam hari ini. Ayo mari kita berdoa ya. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Engkau sungguh memberkati kami. Panjang hari-hari yang Tuhan percayakan bagi kami boleh merasakan akan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan pimpinan Tuhan. Malam hari ini kami bersama-sama ingin merenungkan firman-Mu, ya Tuhan menolong setiap kami agar kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu. Berbicaralah dan menyapalah bagi setiap kami, karena kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk kita melihat satu bagian firman Tuhan, ini ada 2 ayat aja. Yesaya 58, ayat 13 dan 14. Yesaya 58, ayat 13 dan 14. Minta 2 orang dari antara kita untuk membaca ayat firman Tuhan ini. Jadi ketika membaca, tolong dibuka videonya, jadi kita bisa mengerti ya. Silakan 2 orang aja, saya nggak tunjuk. Nanti kalau nggak ada, saya tunjuk begitu ya. Silakan, Yesaya 58 ayat 13 yang pertama. Judulnya menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala caramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Silakan, seorang yang lain, baca 14. Ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Oke, kita sudah mendengar 2 ayat yang dibaca tadi oleh 2 rekan kita. Ya, saya mendapat satu tema dari Senja, dan ini akan saya coba menyampaikannya berdasarkan apa yang saya dapat begitu ya. Ya, untuk renungan firman Tuhan ini diambil secara khusus dari Yesaya 58 ayat 14. Ya, saya akan bacakan. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Ya, ini ayat yang jarang dibaca, firman Tuhan yang jarang ditangkap gitu ya. Saya terlewat aja Yesaya 58 ini. Nah, saya membaca itu keterangannya ada yang di slide kita bagian bawah dari David Clarkson gitu ya. Jadi ada The Works of David Clarkson.
Itu volume ketiga, saya membaca di buku di bagian itu gitu ya. Nah, menarik ketika kita beribadah kepada Tuhan, tentu itu bukan soal kewajiban kita semata seharusnya. Memang ada di dalamnya ada kewajiban kita, tetapi seharusnya menjadi sesuatu yang bukan hanya kewajiban, tapi sesuatu yang menarik dan hidup di dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan Yesaya 58 itu tadi judulnya sudah dibaca oleh Karin, menghormati hari Sabat. Menghormati hari Sabat. Ya, saya sengaja mengambil perjanjian lama gitu, menghormati hari Sabat. Jadi kalau hari Sabat di dalam aturan orang Yahudi atau orang Israel itu memiliki satu peran yang penting hari Sabat, di mana kita harus, kalau orang Israel harus beribadah pada Tuhan. Aturannya begitu ketat. Jadi dari peraturan hari Sabat dikembangkan sampai begitu banyak aturannya. Misalnya nanti kalau ada binatang ternak yang terperosok pada hari Sabat, apakah boleh ditolong atau tidak? Terus orang berjalan pada waktu hari Sabat, itu sejauh berapa meter itu diatur semua. Jadi aturannya begitu banyak dari satu titik hari Sabat. Nah, bagi kita mungkin tidak begitu terasa begitu ya. Kita hari Sabat ya sudah. Bahkan kalau kita hari Sabat sesungguhnya itu hari Sabtu. Tetapi kita orang-orang Kristen sekarang merayakan Sabat itu hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Karena Tuhan menang atau bangkit itu pada hari Minggu. Jadi kita merayakan Sabat itu hari Minggu. Nah, kalau aturan sekarang kita kan orang Kristen hari Minggu beribadah titik begitu kan. Tapi ini berbeda sekali dengan perjanjian lama ketika di awal-awal aturan itu keluar, hari Sabat itu betul-betul orang tidak boleh kemana-mana, dibatasi semua. Kalau sekarang kita ada di awal ada social distancing, sekarang physical distancing gitu ya. Kalau mereka betul-betul ada jarak yang dibatasi, tidak boleh sampai berapa ratus meter itu nggak boleh. Jadi mereka beribadah, pergi keluar rumah hanya sampai 200 meter atau berapa, saya lupa itu. Nggak boleh lebih daripada itu. Jadi mereka berjalan sangat pendek. Dan mereka beribadah, betul-betul hari itu dikhususkan. Kalau kita melihat lagi dalam perjanjian lama, itu hari Sabat ketika mereka ada di padang gurun, mereka boleh mengambil mana dan daging puyuh itu 2 kali lipat di hari -1, hari sebelum hari Sabat itu 2 kali lipat. Jadi hari Sabat betul-betul mereka tidak melakukan aktivitas apapun. Nah, kita bayangin ya, kalau sekarang itu dalam perjanjian lama, hari Minggu kita betul-betul cuma beribadah pada Tuhan. Datang ke kebaktian dan kita tidak melakukan banyak aktivitas karena itu betul-betul Sabat bagi setiap kita. Nah, tapi menarik justru ketika Yesaya menulis dalam kitabnya Yesaya 58 tadi tentang hari Sabat ayat 13, tapi ayat 14 didahului dengan maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Wah, ini luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar kewajiban yang dilakukan, tapi penulis Yesaya menekankan pada setiap kita bagaimana kita menghormati hari Sabat, kita merayakan Sabat, maka dikatakan kita akan bersenang-senang karena Tuhan. Wah, ini buat saya sangat menarik sekali. Dan saya belajar dari David Clarkson tadi, wah ini luar biasa. Inilah saya akan bagikan. Yuk kita sekarang lihat ini ya. Nah, persekutuan dengan Kristus akan membuat kita menyerupai Dia. Perhatikan bahwa ini konteksnya adalah kita beribadah pada Tuhan. Jadi kalau itu kewajiban, ini konteksnya masih kewajiban, tetapi bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan atau ibadah kita dengan Kristus, itu akan membuat kita menyerupai Dia. Nah, kalau kita dalam banyak hal mengatakan, aku ingin seperti Tuhan, serupa dengan Tuhan. Tidak ada cara lain selain kita bersekutu dengan Kristus. Yaitu wadahnya adalah kita beribadah. Kita bersekutu dengan persekutuan kita. Nanti dalam perjanjian baru dikatakan kalau kita jangan jemu-jemu beribadah,
Dan kita juga jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Maksudnya apa? Apakah itu satu kewajibannya saja? Tidak. Tetapi ini dikatakan oleh David Clarkson bahwasannya persekutuan dengan Kristus akan membuat kita menyerupai Dia. Saya pikir ini sesuatu yang masuk akal begitu ya. Bagaimana kita bisa serupa dengan Kristus kalau kita tidak pernah ketemu dengan Tuhan, tidak pernah berbincang dengan Tuhan, tidak pernah bersekutu, tidak pernah beribadah, ya kita nggak pernah serupa dengan Dia. Bagaimana kita bisa serupa kalau kita tidak mengerti firman-Nya? Bagaimana kita bisa serupa kalau kita tidak bersekutu dan beribadah? Jadi ketika kita beribadah, kalau saya sebut ini persekutuan dengan Kristus, itu akan membuat kita menyerupai Dia. Dan inilah sesungguhnya yang di dalam hidup kita sesuatu yang sangat mendasar, fundamental, itu bahasanya berbeda. Mendasar dan fundamental adalah ketika kita beribadah, kita datang bersekutu dengan Kristus. Itu akan membuat kita menyerupai Dia. Perhatikan kalimat ini. Kita menyerupai Dia. Dan ini satu cara ketika kita beribadah, kita serupa dengan Dia. Nah, persekutuan dengan Kristus itu akan melibatkan dan menjadikan kita bagian dari kasih Kristus. Saya akan ulang bentar. Yang pertama adalah menyerupai Dia. Bagaimana menyerupai Dia? Akan melibatkan kita bagian daripada Kristus, menjadikan kita bagian dari kasih Kristus. Jadi ketika kita bersekutu, ketika kita beribadah, sadar tidak sadar, kita sedang atau kita akan, kalau akan itu akan datang gitu ya, kita akan atau kita sedang dalam proses, kita melibatkan diri kita sebagai bagian daripada kasih Kristus. Kita sedang menjadikan diri kita sebagai bagian daripada kasih Kristus. Jadi menyerupai Kristus, karena kita sadar diri ketika kita beribadah, ketika kita bersekutu, kita melibatkan dan menjadikan kita sebagai bagian daripada kasih Kristus. Loh, kok bisa demikian? Kita menjadi bagian dari kasih Kristus. Iya, karena ketika kita berjumpa, ketika kita beribadah, kita berjumpa dengan Tuhan. Satu tema besar yang salah satu yang bisa kita dapati adalah kasih Kristus. Nah, kalau kita sadar bahwasannya kita mengerti kasih Kristus, jadi kedatangan Tuhan ke dunia, dari surga turun ke dunia, ke bumi, tidak ada dasar lain yaitu kasih kepada Kristus itu sendiri. Kita serupa dengan Dia. Kita sedang melibatkan diri dan menjadikan diri kita sebagai bagian daripada kasih Kristus. Wow, dengan demikian kita sudah diperluas cara pandang kita akan ibadah. Bukan sekedar kewajiban, tetapi kita serupa dengan Kristus dan kita sadar sekarang kita melibatkan dan menjadikan diri kita sebagai bagian dari kasih Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa yang bisa kita dapatkan. Jadi sekali lagi, keunikan, kalau menurut saya keunikan daripada ibadah Kristen adalah karena kita terlibat dan menjadikan kita bagian pada kasih Kristus. Mari kita perhatikan kalau misalnya kita ada tempat-tempat lain begitu, misalnya kita beribadah dimanapun kita, tidak melibatkan dan menjadikan orang yang beribadah pada sesuatu itu sebagai bagian daripada kasih, tidak. Tapi bisa diisi dengan pengajaran, bagaimana mereka mengerti satu bekal bagi mereka. Oke, itu bagus. Tetapi secara khusus ketika kita beribadah, kita bersekutu dengan Kristus, kita sedang melibatkan diri dan menjadikan kita bagian daripada kasih Kristus. Dengan demikian kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Kata kasih inilah yang membedakan kita dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi mari kita menikmati setiap ibadah kita. Kalau tadi dikatakan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Bersenang apa? Karena salah satunya adalah kita serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus melibatkan dan menjadikan kita bagian pada kasih Kristus. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kata bersenang-senang, dalam ayat 14 yang jadi tema kita, jadi bersenang-senang karena Kristus. Bukan
Bukan karena kita sekedar memiliki Tuhan, tetapi di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, itu kita bersenang-senang karena Tuhan. Miliki gairah untuk berjalan bersamanya, bertemu dengannya, memandang keindahannya, mendengar suaranya, mencicipi kebaikannya. Yaitu ada beberapa kata yang sengaja saya tuliskan di sini. Miliki gairah. Pertama, miliki gairah. Jadi ibadah yang kita lakukan kalau itu bersenang-senang begitu kan, bersenang-senang karena Tuhan, serupa dengan Tuhan. Miliki gairah. Bahasa yang lebih pendek daripada gairah, semangat, tapi gairah itu lebih tinggi daripada semangat. Itu sesuatu yang muncul dari dalam gairah kita untuk beribadah, yaitu untuk apa? Untuk berjalan bersama Tuhan, bertemu dengan Tuhan, memandang keindahan Tuhan, mendengar suaranya, mencicipi kebaikannya. Itu kata kerja yang sengaja saya tulis beberapa dari 5 bagian itu untuk memperlihatkan kita bagi beribadah kepada Tuhan. Kita berjalan bersamanya, bertemu dengan Tuhan, memandang keindahan Tuhan, mendengar suara Tuhan, mencicipi kebaikannya. Wow. Jadi sekarang kita melihat satu manfaat besar daripada kita beribadah bersekutu dengan Tuhan. Bukan sekedar kita pikirkan satu kewajiban, lama-lama kita bosan, kita males. Tapi mari kita melihat satu bagian yang berbeda dari sudut yang berbeda seperti itu. Ketika kita bersekutu, ketika kita beribadah, sungguhnya mari kita nikmati, kita punya gairah untuk berjalan, bertemu, memandang, mendengar, dan mencicipi kebaikan Tuhan. Wow. Saya sendiri ketika membaca buku dari David Clarkson itu saya juga terheran-heran, ternyata beribadah pada Tuhan itu begitu dalam. Menurut saya begitu dalam. Bagian-bagian dengan kalimat-kalimat sederhana. Tapi saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia mengambil setiap peluang atau kesempatan untuk menghadap hadirat Tuhan. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan sebelum Tuhan tersenyum dan berfirman lembut ke dalam hati kita. Nah, inilah ketika kita bersekutu, beribadah pada Tuhan. Sekali lagi, ambil setiap peluang untuk menghadap hadiratnya. Kalau Yud, hari Minggu, sekarang kan belum ada ibadah hari Minggu ya, karena jamnya nabrak juga dengan sekolah minggu pakai setelah ibadah umum. Akhirnya Yud ngalah hari Rabu dipakai untuk ibadah, tapi 2 minggu sekali. Yang Jumat, Komsel, sekarang juga diseling-seling. Kalau kemarin banyak berisi, kita berbagi di antara kita, dan ada pembekalan. Sekarang juga pakai juga ibadah. Artinya adalah, kalau ada kesempatan atau peluang untuk menghadap hadirat Tuhan, cepat kita ambil. Ini pun malam hari ini pun satu peluang bagi kita, bukan, untuk mengambil kesempatan itu untuk kita menghadap hadiratnya. Saya percaya kalau semua punya sikap yang sama, inilah ambil peluang yang ada. Ada kerinduan di balik itu, jadi ada gairah tadi. Jadi jangan meninggalkan hadirat Tuhan sebelum Tuhan tersenyum dan berfirman lembut ke dalam hati kita. Mungkin kalau kita membaca kitab Yesaya, mungkin kita agak bingung. Nanti kalau kita mengerti Yesaya itu juga menjadi satu perdebatan sendiri. Sebetulnya dia hidup di masa siapa, begitu, karena begitu panjang masanya. Tapi saya tidak membawa perdebatan itu dalam tema kita karena kita tidak membahas itu. Tapi apapun yang terjadi, Yesaya ketika dia melayani bukan pelayanan yang mudah bagi dia. Bukan mudah bagi dia. Jadi datang kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau anggaplah dia dalam masa raja-raja memerintah. Bukankah raja-raja memerintah itu, kalau kita bagi Israel, kita juga sedang menikmati pembacaan daripada Israel, begitu kan? Bacaan raja-raja. Nah, itu bukan sesuatu yang mudah bagi kita. Ketika dia menubuatkan bahwasannya Yehuda itu atau kerajaan Yehuda akan runtuh, itu tidak mudah. Dia teriak-teriak seperti apa. Nah, ketika dia memberitakan hal seperti itu, tentunya ibadah itu tidak mudah.
Tapi sekali lagi, saya mengingatkan, ada kewajiban menghormati hari Sabat. Nah, hari Sabat itu datang, beribadah pada Tuhan, karena itu satu kewajiban. Tetapi sekali lagi, ketika kita mendorong lebih lagi, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Sebelum Tuhan tersenyum dan berfirman lembut dalam hati kita. Apa sih yang kita ingin dapat dalam ibadah kita? Apa yang ingin kita dapat dalam persekutuan kita? Saya pikir hal yang utama dalam diri kita adalah bukan sekedar kita mendapat berkat, jasmani, mendapat berkat yang kita bisa nikmati dari berkat yang entah itu sesuatu yang baru, barang yang baru, atau berkat makanan, atau berkat pakaian, berkat sesuatu itu, bukan hanya itu kita ibadah. Dan belum tentu kita mendapatkannya. Tetapi berkat istimewa ketika beribadah adalah kita di dalam pikiran kita, di dalam hati kita bisa melihat Tuhan tersenyum, berfirman, katakan berfirman lembut ke dalam hati kita. Katakan firman Tuhan bisa keras, bisa lembut, tetapi kalau firman Tuhan itu lembut bisa kita terima meskipun muatannya itu keras. Jadi bagaimana Tuhan itu tersenyum, berfirman lembut dalam hati kita. Itulah yang kita rindukan di dalam ibadah atau persekutuan yang kita lakukan. Jadi mari kita bersama-sama di malam hari ini merenungkan firman Tuhan ini, kita ambil setiap peluang, setiap kesempatan untuk menghadap hadirat-Nya. Itu satu kerinduan besar kita. Kita mungkin sekarang ada dalam masa yang sangat sukar gitu ya, sangat sukar. Dan virus yang berbahaya yang belum ditemukan obatnya, dan kita melihat, wow, kapan ya kita ketemu lagi di gereja, rasanya sudah kangen-kangen seperti itu ya. Kita masih menahan diri, tetapi kita bisa melihat setiap peluang yang ada. Begitu ini ada jadwal hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu, ambil peluang itu. Belum lama kan tanggal 5 Agustus ya, ini sekarang tanggal 7 ya, betul ya? Ya, tanggal 7. Tanggal 5 Agustus ada peristiwa besar di dunia, di Beirut, di Lebanon. Tiba-tiba ada ledakan besar dekat pelabuhan, itu ledakan yang sangat dahsyat. Kalau teman-teman youth menonton videonya itu sangat dahsyat. Nah, mari kita coba membayangkan itu. Kita kan nggak tahu waktu kita. Andaikan kita ada di sana, di dekat ledakan itu, hampir dipastikan kita kehilangan nyawa. Nah, kalau kita masih berandai-andai, pada waktu itu kita sedang mengumpulkan sesuatu. Aduh, saya ingin datang pada Tuhan, tapi saya belum sempat datang pada Tuhan, tiba-tiba Tuhan ambil. Tidak ada peluang lagi, bukan? Tidak bisa diulang. Makanya saya mendorong untuk kita semua. Ayo ambil setiap peluang. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Sebelum Tuhan tersenyum dan berfirman lembut dalam hati kita. Tetaplah dalam hadirat Tuhan. Hingga Tuhan menyingkapkan kehadirannya dengan kesan, terang, kehangatan, dan kelapangan. Nah, ini memang bisa bentuknya pribadi, lebih condong ke pribadi, tapi juga bisa disebut dengan komunal atau semuanya bisa. Jadi ketika kita bersekutu, beribadah, tetap di dalam hadirat Tuhan. Sampai Tuhan itu menyingkapkan kehadirannya dengan kesan. Oh, ketika saya beribadah, saya mendapati seperti ini. Jadi komunitas youth, kami pengharapan mengadakan komsel itu kan juga ada kesan. Oh, siapa yang sharing itu kan mereka membagikan kesan. Bagaimana Tuhan beracara di dalam dirinya. Satu kesaksian juga. Gitu. Bagaimana kesan daripada kehadiran Tuhan. Terang daripada firman-Nya, daripada Tuhan sendiri. Bagaimana kita bisa merasakan kehangatan daripada Tuhan, kasih Tuhan. Dan juga kelapangan yang begitu luar biasa. Nah, inilah sungguhnya yang kita kejar di dalam persekutuan maupun ibadah kita. Kalau kita bisa menangkap kesan, ketika Tuhan menyingkapkan, kita dapat kesannya, terang, kehangatan, dan kelapangan. Maka kita seperti dalam kitab Yesaya 58 ayat 14 tadi,
kita akan bersenang-senang karena Tuhan. Karena Tuhan itu menyingkapkan. Itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Siapa yang bisa menyingkapkan benar firman Tuhan selain pada Tuhan sendiri? Kita bisa membaca firman Tuhan. Tapi satu ketika kita pun juga sampai terbatas, tidak mengerti apa-apa. Tapi ketika Tuhan menyingkapkan kehadirannya melalui firman-Nya, melalui persekutuannya, kita bisa mendapatkan kesan, terang, kehangatan di lapangan. Wow, tentu itu akan membuat kita betul-betul bersenang-senang karena Tuhan. Kalau kita bisa mendapatkan bagian itu, ibadah bukan rasanya itu kita senang gitu. Nah, kita bisa merasakan kehadirannya. Saya percaya kalau kita bisa bersenang-senang seperti teks pada Yesaya tadi, pasti kita mendapati persekutuan dengan Tuhan. Lain ceritanya, misalnya seperti ini. Wah, saya dijadwal. Udah beban berat ini, udah beban berat sekali gitu. Jadi ibadah itu kita nggak ketemu dengan Tuhan. Hanya sekedar menjalankan beban berat kita kepada Tuhan. Waktu saya dapat tugas berat, renungan, atau kita berbagi, kita rasanya ibadah kehilangan bagian ini. Hadirat Tuhan sesungguhnya kita kehilangan. Tapi berbeda ketika kita mempersiapkan dan kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Oh iya, firman Tuhan itu hadir di dalam kehidupan saya dan juga dalam firman yang akan saya bagikan. Wow, itu luar biasa. Kita mendapatkan kesan, terang firman, kehangatan firman, dan juga kelapangan pada firman Tuhan sendiri. Dan mari kita terus di dalam hadirat Tuhan. Teruslah berdiam dalam hadiratnya, sampai kita mendapatkan penerimaannya dan kedamaian. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman youth yang dikasih Tuhan, sengaja kalimat ini saya keluarkan. Maksudnya seperti ini, kalau kita sudah beribadah, dan kita terus beribadah atau kita bersekutu, teruslah. Diam dalam hatinya bukan kita berdiam diri, itu tidak. Tapi kita terus hidup di dalam firman-Nya. Kita menikmati firman-Nya, kita menikmati persekutuan bersama dengan saudara seiman kita. Kita menikmati ibadah bersama dengan saudara seiman kita. Teruslah kita berdiam dalam hatinya sampai katakan kita mendapatkan, oh ternyata saya itu dikasih Tuhan, itulah penerimaan. Dan akhirnya kita mendapatkan kedamaian yang begitu luar biasa. Ketika kita beribadah, kita merasakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Bukankah itu perasaan seperti Yesaya mengatakan bersenang-senang karena Tuhan, bukan karena kita. Bersenang-senang karena Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tuh kita sadar bahwasanya Tuhan tuh menerima kita padanya di dalam kasih-Nya. Dan kita bisa merasakan kedamaian. Kedamaian yang seperti apa? Kedamaian yang tidak terbatas. Yaitulah senang-senang, bersenang-senang karena Tuhan. Datanglah dengan afeksi. Afeksi itu sesuatu yang serius yang muncul dalam diri kita gitu ya, yang berkobar-kobar. Datanglah dengan afeksi yang berkobar-kobar. Jadi kalau ibadah kita datang dengan datar-datar saja, ya kita mungkin ya, saya mengatakan tidak boleh menghukum, menghakimi. Mungkin kita dapat sesuatu karena kita sudah ada beban berat. Tapi kalau kita dengan afeksi yang berkobar-kobar, saya rindu sungguh-sungguh datang pada Tuhan dengan sesuatu yang muncul dalam diri kita yang berkobar-kobar gitu. Wow, saya yakin suasana akan berbeda. Jangankan kita berbeda, kita nyanyinya pun beda gitu kan. Yang pujian semangat, kita nyanyi juga semangat. Itulah afeksi yang berkobar-kobar. Jadi ibadah yang kita ikuti. Sekali lagi dengan demikian kita bisa merasakan ini bukan suatu kewajiban saja. Tapi betul-betul muncul di dalam diri kita. Dan dorong lagi adalah yang berkobar-kobar. Wow. Saya yakin. Kita pernah mengalami, perhatikan kalimat saya yakin di antara kita pernah mengalami ibadah pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan afeksi yang berkobar-kobar. Tapi sayangnya, mempertahankan afeksi yang berkobar-kobar itu tidak mudah. Nah, mari kita diingatkan pada malam hari ini. Mari kita datang pada Tuhan dengan afeksi yang berkobar-kobar, apapun keadaan kita. Kita datang pada Tuhan.
dengan sesuatu yang ada dalam diri kita yang berkobar-kobar. Nah, ini tadi kan sisi positif gitu ya, sesuatu yang harus kita dorong. Saya mulai seperti itu. Nah, saya akan sisi yang harus kita perhatikan. Kita meremehkan Kristus, bahasa saya hanya meremehkan, ya tidak. Lebih dalam lagi nanti kalimatnya jadi nggak bagus ya. Kita meremehkan Kristus tatkala atau ketika satu, tidak melihat keberhargaannya untuk rela menyediakan waktu untuk mencari Dia. Perhatikan ya, bahasa saya hanya meremehkan, tapi sungguh lebih dalam pada itu. Kita meremehkan Kristus ketika kita tidak melihat keberhargaan Tuhan untuk rela menyediakan waktu untuk mencari Dia. Jadi ketika, maksudnya seperti ini, ketika kita beribadah, ketika kita bersekutu, tapi kita tidak rela menyediakan waktu untuk mencari Dia, maka sesungguhnya kita tidak melihat akan keberhargaan daripada Tuhan sendiri. Sungguhnya ini harus yang kita hindari. Ketika kita beribadah, mari kita melihat dalam bahasa yang positif ya. Kita melihat keberhargaan Tuhan. Tuhan mau kita jumpai, itu sesuatu yang sangat berharga. Tuhan yang begitu tinggi, begitu mulia, mau berjumpa dengan kita. Seharusnya kita menyediakan waktu yang terbaik untuk mencari Dia, mencari Tuhan. Nggak mudah. Saya bisa kasih contoh yang sederhana. Kita ketemu Pak Gubernur aja susah. Iya kan, kita harus ada jadwal. Kita ketemu Pak Presiden lebih susah lagi. Kalau kita ketemu dengan wali kota, nggak bisa sembarangan waktu kita berjumpa. Kota, kemudian gubernur, lebih tinggi lagi, semakin susah. Ketemu dengan Pak Presiden, semakin susah lagi. Dan protokol-protokol selain jadwal yang diikuti, protokolnya sangat ketat. Nah, ketika kita beribadah, itu kita berjumpa dengan Tuhan. Makanya saya mengatakan kita meremehkan Tuhan. Kalau kita tidak melihat keberhargaan di dalam ibadah atau persekutuan yang kita lakukan, maka sediakan waktu. Relakan waktu kita, sediakan waktu kita yang terbaik untuk mencari Tuhan. Yang kedua, kita meremehkan Kristus tatkala menunjukkan penghargaan yang lebih tinggi di atas hal-hal yang bernilai rendah. Maksudnya seperti ini. Tuhan itu dihargai sangat tinggi. Tapi justru kita menghargai sesuatu yang rendah dengan yang lebih tinggi. Maksudnya seperti ini. Apa yang bisa menggantikan kasih Kristus pada kita? Barang apa di dunia? Kasih apa di dunia bisa menggantikan kasih Kristus? Tidak ada, bukan. Jadi kalau kita beribadah, terus saya nggak mau beribadah, atau saya nggak sempat beribadah, karena saya punya penghargaan yang lebih tinggi dari sesuatu yang saya nilai tinggi, padahal sesungguhnya rendah. Itulah Kristus diremehkan. Jadi mari kita bersama-sama memikirkan dengan serius akan ibadah persekutuan kita. Kita tidak menunjukkan penghargaan pada hal yang bernilai rendah, kemudian kita akan lebih tinggi, tidak. Seharusnya tidak seperti itu. Tapi kita menghargai Kristus yang lebih tinggi nilainya daripada segala sesuatu. Dan kita tidak meremehkan Tuhan. Yang ketiga, kenikmatan lahiriah, relasi, dan minat menyita lebih banyak pikiran dan afeksi kita dibandingkan dengan Kristus. Perhatikan tuh, kenikmatan lahiriah itu banyak sekali, banyak ragamnya gitu ya. Relasi dan minat. Nah, minat itu bisa hobi juga gitu ya. Oh, saya hobi misalnya sepedaan, tapi malam-malam kan nggak ada sepedaan ya. Saya sedang minat apa lagi main game gitu ya. Itu lupa ibadah. Nah, perhatikan, kita sedang meremehkan Kristus. Kita punya relasi dengan rekan-rekan kita, tetangga itu membawa kita jauh daripada Tuhan, tidak beribadah. Perhatikan, sesungguhnya kita sedang meremehkan Kristus. Ada kenikmatan lahiriah, waduh, jamnya ini ya, kita tidak ngatur waktu dengan baik. Sengaja pas jam itu kita keluar cari makan. Ini kenikmatan lahiriah salah satu makan gitu ya.
kita keluar, maka kita sedang meremehkan Kristus. Jadi kalau kita punya jadwal ibadah, jadwal bersekutu, utamakan itu. Sehingga kita betul-betul menikmati kasih Kristus. Kita tidak meremehkan Kristus. Yang keempat, mengejar kebahagiaan dan kenikmatan yang lebih mengembirakan daripada kehadiran Kristus. Saya ulangi gini seperti tadi, kalau itu menyita lebih banyak pikiran dan afeksi kita, kalau sekarang lebih mengembirakan. Jadi kita menganggap bahwasannya sesuatu yang lain itu lebih mengembirakan kita daripada kehadiran Tuhan. Nah, kita meremehkan Tuhan, pasti gitu kan. Sesuatu ini lebih mengembirakan kita daripada Kristus. Daripada kita beribadah, daripada kita bersekutu, kita sedang meremehkan Kristus. Tapi sungguh kalau kita kembali lagi kepada firman Tuhan 58 ayat 14 itu Yesaya, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Jadi tidak ada yang lebih mengembirakan kita, lebih menyenangkan kita selain daripada Tuhan sendiri. Jadi mari kita serius memikirkan akan ibadah kita. Tidak ada yang lebih mengembirakan selain Kristus. Yang kelima, dan yang terakhir kita meremehkan, ya. Penderitaan lebih ditakuti daripada ketidakhadiran Kristus atau ketidakperkenanannya. Saya akan ulangi, penderitaan lebih ditakuti daripada ketidakhadiran Kristus atau ketidakperkenanannya. Mungkin kita tidak mengalami bagian ini, tetapi sengaja saya memberikan bagian ini supaya kita setidaknya tahu dan bersiap-siap. Ketika kita lebih fokus kepada penderitaan dan kita takut, maka sesungguhnya kita meremehkan Kristus. Sekarang gereja masih belum dilarang, bukan? Di Indonesia masih bisa kita datangi. Tapi mungkin ada tempat-tempat tertentu. Gereja itu betul-betul diteror. Ada persekutuan orang-orang Kristen, dibubarkan, gereja dibakar, gereja diruntuhkan. Dan percaya tidak percaya, itu tidak jauh daripada Jakarta. Tidak jauh daripada Jakarta. Toh di gereja di Jakarta juga ada yang mengalami penganiayaan. Tapi bersyukur kita belum mengalami atau tidak mengalami. Tepatnya kita tidak mengalami. Kalau belum mengalami, kita bisa mengalami. Tapi sekarang kita tidak mengalami. Nah, kalau masa itu datang, kita datang ke gereja, tapi kita akan mengalami penderitaan. Apakah kita masih memilih untuk datang beribadah pada Tuhan? Kalau kita sudah tidak punya afeksi, nggak punya minat, kita sudah punya kesenangan yang lain yang lebih menggembirakan, ini jadi lengkap. Nah, kalau saya datang, saya menderita, saya nggak mau. Tapi justru tantangan yang kelima ini sesuatu yang perlu kita pikirkan dan kita siapkan. Kalau penderitaan itu datang dan nyata, apakah kita masih datang beribadah atau kita masih berani untuk bersekutu dengan Tuhan? Apakah akan kita menikmati kehadiran Tuhan? Apakah kita akan menikmati perkenanannya dibandingkan dengan kita penderitaan yang kita alami? Kalau kita bisa mengalami kehadiran Kristus, kita mengalami perkenanannya, sesungguhnya penderitaan itu tidak perlu ditakuti lagi. Bukan berarti kita sengaja menyerahkan diri, kalau saya datang kita ditangkap, tidak, kita harus pintar-pintar juga. Tapi ibadah bersekutu bukan masalah konteks gereja. Tapi ibadah dan bersekutu adalah tentang bagaimana kalau kita ibadah, kita datang pada Tuhan. Dan bersekutu bersama-sama dengan rekan-rekan kita bersekutu. Nah, sekali lagi perhatikan, kalau kita lebih takut dengan penderitaan dibandingkan dengan kehadiran Kristus dan tidak perkenanannya, maka kita sedang meremehkan Tuhan. Nah, sekarang tadi yang positif sudah, saya dorong, kemudian negatif sudah, sekarang mari kita pikirkan, makanya judulnya pikirkan.
ketika Tuhan datang, apakah kita akan menerimanya? Gantung kita bukan. Tuhan itu mau datang loh di dalam ibadah kita. Dan dipastikan bahwasannya ketika kita beribadah ada Tuhan di sana. Apakah kita akan menolak dan mendukakannya dengan penyangkalan dan alasan yang dibuat-buat? Sorry bahasanya alasan yang dibuat-buat. Wah saya nggak datang karena ini bla 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 bla. Padahal nggak ada itu dibuat-buat. Pikirkan. Kita mulai serius untuk melakukan ibadah dan persekutuan kita. Apakah kita terlalu sibuk dengan pekerjaan di dunia ini sehingga kita tidak dapat atau tidak ingin datang kepadanya? Kalau waktu kita belum bekerja, kita minta Tuhan, saya mau bekerja. Sudah bekerja. Itu dibuat satu alasan untuk tidak datang karena terlalu sibuk. Jadi mari kita diingatkan di malam hari ini bahwasannya sesungguhnya pekerjaan kita harusnya tidak membawa kita pada jauh daripada Tuhan, tapi seharusnya lebih dekat pada Tuhan. Toh dengan kita sekarang dengan jarak yang berbeda, dengan tempat yang berbeda, bahkan jaraknya juga nggak dekat-dekat amat gitu, kita lumayan jauh juga, dan sekarang kita bisa jauh sekali jaraknya, kita bisa beribadah di waktu yang sama. Sungguhnya tidak terlalu sulit untuk kita datang pada Tuhan beribadah, bukan? Dimanapun kita berada, tinggal connect. Kalau sekarang kita pakai Zoom, selesai. Kita bisa beribadah di kita. Oh, saya lagi sibuk. Oke lah, di connect. Kita sembunyikan kamera kita, tapi kita bisa ikuti. Itu satu kerinduan besar. Kita sedang apapun, kita bisa begitu kan. Nah, mari kita pikirkan, sekali lagi pikirkan. Apakah kita terlalu sibuk dengan pekerjaan yang ada dalam diri kita, termasuk tugas-tugas kita, sehingga kita tidak dapat atau tidak ingin datang kepadanya. Pergumulan bagi pelajar gitu ya. Pada waktu ujian-ujian, wah saya nggak datang ibadah ya, kenapa? Karena ingin belajar. Uangnya dipakai untuk belajar. Perhatikan kalimat itu kan pernah kita dengar, bukan sering gitu ya. Saya harap pernah aja, jadi besoknya nggak ada lagi. Pernah. Besok ujian, hari ini nggak ibadah. Wow, kita terlalu sibuk gitu ya. Ibadah, anggaplah paling lama 2 jam. Kita belajar tuh nggak bisa sampai 10 jam rutin belajar terus, tuh nggak ada jedanya. Karena Tuhan juga memberi sabat, bukan? Nah, kita pikir kita fokus kita kemana? Apakah kita terlalu sibuk atau betul kita melakukan ibadah? Ibadah 2 jam. Nanti lanjutkan belajar lagi. Saya pikir itu sesuatu yang sangat baik justru. Kita bisa istirahat pikiran kita untuk berhenti belajar, tapi kita lanjutkan dengan lebih fresh lagi. Jadi sungguhnya tidak ada yang terlalu sibuk. Tidak ada yang terlalu sibuk. Tapi masalahnya apakah kita tidak dapat dan tidak ingin datang kepadanya. Gitu ya. Oke. Kasihlah Tuhan karena pribadinya, kesempurnaannya, keindahannya, dan bukan sekedar demi apa yang kita peroleh darinya. Nah ini sesuatu yang perlu kita renungkan bersama. Ketika kita beribadah, wah ini rajin beribadah, ternyata ada terselip sesuatu gitu ya. Kita ingin memperoleh sesuatu daripada Tuhan. Salah enggak? Enggak. Tapi kalau kita tujuannya ingin cuma meroleh sesuatu daripada Dia, kita pikirkan serius-serius. Kita kembali pada diri kita. Sungguhnya, saya dorong adalah kasihlah Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dalam persekutuan ibadah kita karena pribadi Tuhan. Kesempurnaan Tuhan, keindahannya. Bukan sekedar apa yang kita peroleh. Apa yang kita peroleh bagian daripada yang Tuhan berikan pada kita. Tapi itu bukan menjadi tujuan. Jadi bagian apa yang menjadi persekutuan kita dengan Tuhan. Tapi bukan tujuan kita. Jadi tujuan atau yang menjadi hasrat kita, afeksi kita, itu mengasihi Tuhan. Karena Dia memang Tuhan. Dan Dia memang Tuhan yang sempurna di dalam segala keindahannya. Jadi mari kita
bersama-sama melihat bagian ini dengan jernih. Kita beribadah bukan hanya untuk mendapat sesuatu, tapi kita memfokuskan diri mengasihi Tuhan, karena Dia memang Tuhan, dalam kesempurnaan dan keindahannya. Mendekat demi memperoleh sesuatu merupakan kasih yang egois dan kehilangan makna persahabatan yang sejati. Melanjutkan di bagian slide yang sebelumnya. Jadi kalau kita mendekat pada Tuhan, datang pada Tuhan, hanya untuk memperoleh sesuatu, itu disebut dengan kasih yang egois. Dan kita kehilangan makna persahabatan yang sejati. Jadi kita bersekutu satu urusan dengan teman-teman kita. Ya, mau datang nih beribadah, tapi cuma ingin dapat sesuatu. Kita kehilangan makna persahabatan dengan rekan kita. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita ingin mendapat sesuatu, sungguhnya bagaimana kalau ini bahasa persahabatan yang sejati, apakah kita sungguh-sungguh menjadi sahabat Tuhan? Karena Tuhan juga menyebut, kamu adalah sahabatku. Jadi perhatikan, jika kita beribadah dan bersekutu ini dua kata yang saya ulang-ulang, terus beribadah, bersekutu. Kalau tujuannya kita hanya mendapatkan sesuatu, itulah kasih egois. Dan kita kehilangan makna persahabatan. Orang yang mengasihi karena mengincar sesuatu dari kita bukanlah teman sejati. Betul kan? Kita kan bisa merasakan, oh dia dekat dengan saya karena dia pingin sesuatu. Setelah dapat, pergi. Kita sebagai manusia aja bisa mengerti bagian ini, bukan? Apalagi Tuhan. Kamu datang, cuma minta sesuatu. Setelah dapat, kamu tinggalkan daku. Gitu kan? Ya enggak gitu. Itu bukan teman yang sejati. Itu bukan anak Tuhan yang sejati. Mari perhatikan bagian-bagian ini. Jadi kita bersekutu, bukan kita mengejar sesuatu aja, tapi betul-betul kita mengasihi Tuhan. Kasih Kristus kepada kita itu tidak memperhitungkan apapun sebagai terlalu mahal, terlalu sulit, terlalu menyakitkan. Perhatikan kalimat ini. Kasih Kristus pada kita itu tidak memperhitungkan apapun. Apakah itu terlalu mahal, terlalu sulit, terlalu menyakitkan? Enggak. Tuhan tidak pernah minta pada kita, "Hei, kamu tuh sudah saya tebus semahal, kenapa kamu sekarang enggak?" Pernah loh Tuhan seperti itu. Itu terlalu mahal buatmu. Tidak pernah Tuhan mengolok-ngolok kepada kita seperti itu, enggak pernah. Tapi bagian pada kasih Kristus itu, yang Tuhan tidak menentukan, itu nyata. Bahwasanya kasih Kristus itu memang mahal. Kasih Kristus memang sulit untuk dilakukan. Bagaimana dia mau mati di kayu salib. Bagaimana dia menebus kota. Dan kasih Tuhan itu bukan kasih yang biasa, tapi terlalu menyakitkan bagi dia. Kristus bergumul di malam yang buta sebelum dia ditangkap. Tahu bahwa itu terlalu menyakitkan dalam hidupnya. Ketika kita berada di depan Tuhan, itulah kasih Tuhan yang terlalu mahal, terlalu sulit, dan terlalu menyakitkan. Tuhan tidak pernah mengolok-olok bagian itu, tidak pernah minta bagian itu pada kita. "Oi, kamu sudah tak tebus mahal, itu sulit loh, itu mah." Enggak. Tapi kita mengerti, itu bagian yang mahal, bagian yang sulit dan bagian yang menyakitkan. Demi kita bisa berjumpa dengan Dia. Ketika dia mati di kayu salib, bukankah tirai itu terbuka, terbelah menjadi dua? Tidak ada yang menghalangi lagi untuk kita datang pada Tuhan. Kita bisa datang pada Tuhan di dalam ibadah kita. Karena Kristus. Dan itu harganya mahal, sulit, dan menyakitkan. Kalau demikian, sudah sepatutnya kita menunjukkan kasih kita yang menyerupai kasih Kristus pada kita. Gak ada yang terlalu sulit, terlalu mahal, terlalu berbahaya, atau berisiko, atau terlalu menyakitkan. Singkat kata seperti ini.
Alasan apa sih yang membuat kita jauh daripada Tuhan? Membuat kita tidak bersekutu, dan membuat kita tidak beribadah pada Tuhan. Karena yang mahal, yang sulit, yang menyakitkan sudah dilakukan oleh Tuhan kita. Apa yang bisa kita tebus pada Dia? Tidak ada. Tidak ada sekali lagi. Tidak ada alasan yang bisa kita ungkapkan pada Tuhan. Karena harga untuk kita berjumpa dengan Tuhan itu mahal, sulit, dan menyakitkan. Jadi kalau kita ingin menyerupai daripada Tuhan, ingat, tidak ada yang terlalu sulit, terlalu mahal, terlalu berbahaya, terlalu berisiko, atau terlalu menyakitkan. Mari kita ketika berpikir bagian-bagian ini, bukankah kita sedang masuk dalam hadirat Tuhan yang begitu dalam? Sesungguhnya perjumpaan dengan Tuhan adalah keserupaan kita dengan Tuhan. Kita didorong, kita sedang melibatkan diri aktif untuk mengasihi Tuhan. Dan kita tidak meremehkan Dia. Tapi juga bagian yang lain bahwasanya Tuhan menunjukkan perjumpaan di dalam ibadah, di dalam persekutuan itu dibayar mahal oleh Tuhan. Yang satu kesulitan dan juga kesakitan yang luar biasa. Mari kita menghargai setiap pertemuan di dalam ibadah dan persekutuan kita. Karena itu mahal harganya. Mari kita menyalipkan kecenderungan duniawi kita demi mengikut Dia di dalam pelayanan yang menyakitkan dan mahal nilainya. Ini slide yang terakhir yang saya bagikan pada teman-teman youth yang saya kasihi. Sekali lagi kata menyalipkan itu terlalu tinggi memang. Tapi inilah kata yang terbaik bagi setiap kita. Menyalipkan kecenderungan duniawi kita untuk mengikut Dia di dalam pelayanan yang menyakitkan dan mahal nilainya. Ini kalau kita berpikir, waduh, kita bosan. Ingat, bosan kita itu terlalu ringan. Padahal ibadah kita itu terlalu mahal, sulit dan menyakitkan. Jadi tidak ada alasan lain untuk kita terus bergiat di dalam ibadah dan persekutuan yang kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Nanti kalau ada yang mau sharing-sharing silakan, tapi saya ingin tutup dulu dalam doa ya. Bapa di surga, kami bersyukur di malam hari ini. Engkau menyingkapkan melalui firman-Mu bahwasanya perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah, di dalam persekutuan yang kami lakukan. Sesungguhnya satu keserupaan kami dengan Tuhan. Ada keterlibatan yang aktif dalam diri kami. Untuk senantiasa kami memancarkan kasih Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwasanya Engkau sungguh mengasihi kami. Melalui kesakitan, melalui penderitaan dan kematian, kami boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah dan persekutuan yang kami lakukan. Yang kami boleh menghargai hal itu. Lebih daripada keinginan kami yang bernilai rendah. Tapi kami melihat ada hal yang lebih tinggi yang kami kejar, yaitu mengenal Tuhan, mengenal kasih Tuhan, dan melakukan kasih Tuhan. Berkati setiap kami, dan setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu di malam hari ini. Kami semakin bergiat. Kami menghargai waktu dan perjumpaan dengan Tuhan. Dan untuk para penonton YouTube yang ada, kiranya Tuhan juga memberkati kami. Kami diingatkan bahwa betapa pentingnya bersekutu dan beribadah di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Karin. Kalau ada yang mau berbagi pengalaman silakan.
sesuatu yang baik ya. Silakan Karin. Terima kasih Pak Edi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Teman-teman, apakah ada yang mau menanggapi? Kalau nggak ada, kita mau sharing pokok doa. Aku sebutin dulu kali ya. Nanti aku Civeve doain kakak Senja, terus kakak Senja, ulang-ulang. Aku doain Civeve doain kakak Senja doain Ci Ibel doain Devita doain Ciesi doain Kantonia doain Nia doain Pak Edi, nanti Pak Edi doain aku. Gitu. Oke. Yang pertama, aku dulu deh. Aku mau didoain kesehatan sama sekolah aja sih. Itu aja. Kakak, aku doain sama sih kesehatan sama pemilihan pengurus aja deh. Doakan pemilihan pengurus ya guys. Tahap kedua. Ayo siap-siap yang ditunjuk. Civeve sama Cibel. Kalau aku doain buat kesehatan sama persiapan kuliah. Oke. Kalau aku, jadi minggu depan acara himpunannya udah mau jalan, jadi minggu depan hari Jumat udah selesai. Jadi doain aja minggu depan udah semua selesai. Terus aku magang juga ya 3 minggu lagi lah juga selesai. Habis itu langsung masuk semester 7. Doain semuanya lancar aja. Thank you. Oke, makasih magangnya. Devita apa yang mau didoain, Dek? Ke sekolahan sama kesehatan aja, Kak. Oke. Nia? Aku didoain apa ya? Ya paling kesehatan aja sih sama persiapan apa kuliah. Maksudnya belum kuliah, maksudnya apa pendaftaran di BINUS. Kemarin BTW udah tes guys. Terus udah dapat pengumuman juga, udah dapat hasilnya dan dapat berapa ya? Dapat beasiswa 50%. Gitu. Iya, gitulah. Ampun, Nia. Keren. Walaupun pengen sih 100 ya, tapi ya udahlah ya. Masih 50, ya seenggaknya masih dapat, masih nggak apa-apa lah. Gitu. Ya udah sih, paling ya, maksudnya sekarang sih maksudnya udah nggak ini banget sih. Paling tinggal ngurus kayak pendaftaran, daftar ulang gitu-gitu sih. Jadi ya paling doa buat itu sama kesehatan aja sih. Udah. Thank you. Wih, congrats nih. Iya, mantap lah. Thank you. Ini baru Nia. Aduh, gue pengen teriak rasanya. Oke, next-nya Ciesi. Ci, masih di sana di kau. Ciesi. Oke deh. Next-nya dulu deh. Kak Antonia. Asma. Terus pekerjaan. Masih apa sih? Masih kambuh-kambuh terus apa? Masih. Kayak susah aja. Berarti udah langsung berapa lama itu? Berapa ya? Hampir 2 minggu. Mau 3 minggu. Nggak tahu dah. Mungkin kayak karena stres kali. Bukan karena kopi itu kan?
Ya, gak tahu juga. Itu, tapi kan penyebabnya itu. Kita nggak usah sebut merek, jangan sebut merek. Ya udah, itu aja sih. Itu aja. Oke deh. Ini Ciesi mana ya? Ciesi. Ya udah, yang doain Ciesi siapa tadi, doain aja kesehatan, pekerjaan, sama keluarganya. Gitu aja ya. Soalnya Ciesi kemana ya? Ya gitu deh. Nanti akan aku buka, nanti ditutup sama kakak. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memimpin ibadah komsel kami ya Tuhan, hingga akhir lancar-lancar aja. Sekarang kami ingin mendoakan pokok doa yang sudah di-share oleh teman-teman kami. Aku undang teman-teman untuk berdoa setengah suara di rumah masing-masing. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih setia yang boleh kami terus rasakan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kecukupan, untuk setiap kesehatan yang juga terus boleh kami miliki di tengah masa-masa yang kurang baik saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan bagi gereja kami di tengah masa pandemi. Biarlah Tuhan yang terus pakai gereja kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam memberitakan Injil, serta boleh menyampaikan kasih Tuhan bagi setiap jemaatnya dan juga bagi lingkungan sekitarnya ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap pergumulan gereja kami terkait kondisi keuangan, terkait pergumulan terkait ke depannya akan beribadah secara langsung atau tidak, biarlah Tuhan yang pakai setiap majelis dan orang-orang terkait boleh berhikmat dalam mengambil setiap keputusan dan memikirkan setiap solusi ke depannya ya Tuhan. Tuhan, kami pun teringat kondisi bangsa kami Tuhan yang tengah dalam masa-masa sulit juga akibat dari pandemi corona saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang segera tolong, Tuhan yang tolong setiap kami boleh kuat menghadapi masa-masa ini, dan Tuhan yang kira pimpin kami boleh juga saling menolong satu sama lain di tengah masa-masa sulit saat ini Tuhan. Kami serahkan kondisi perekonomian bangsa kami juga kepadamu Tuhan, kondisi perekonomian setiap pribadi keluarga kami masing-masing juga dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan segala hal yang mungkin rasanya kok sulit, tapi kami yakin Tuhan terus berjalan bersama kami. Seperti pujian tadi juga Tuhan yang sudah kami nyatakan kepada Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan Yesus yang kasih-Nya tidak pernah habis bagi kami, dan Tuhan Yesus yang juga terus ada bersama kami ketika kami juga terus hidup melekat dengan Tuhan. Kami juga rindu Tuhan menjadi pribadi-pribadi pemuda yang terus Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, pemuda-pemuda yang mau terus memiliki kerinduan serta semangat yang berkobar-kobar untuk bersekutu, semangat yang berkobar-kobar untuk bertemu dengan Tuhan dalam setiap momen-momen persekutuan kami dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun komunal. Ya Tuhan, biarlah setiap firman yang sudah disampaikan oleh Pak Edi boleh berbicara secara nyata di dalam hati setiap kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan yang juga berkati terus Pak Edi dalam pelayanannya, boleh terus Tuhan pakai untuk menjangkau banyak jiwa dan boleh menjadi perpanjangan
kasih serta perpanjangan dari setiap hati dan pikiran Tuhan kepada setiap jemaat yang dilayani. Kami juga serahkan Pak Edi dan juga keluarga. Biarlah Tuhan yang berkati kesehatan Pak Edi, Bu Rita, serta Ibel dan Feve ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus pakai keluarga ini untuk melayani Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami Tuhan, anak-Mu yang remaja menyadari juga Tuhan, seringkali kami mendukakan hati Tuhan di hadapan Tuhan, baik itu secara kami sadari maupun tidak kami sadari. Tapi biarlah kami terus menjadi pribadi yang mau memperbaiki diri dan terus mau mengakui kesalahan kami di hadapan Tuhan. Begitu juga saat ini kami mohon ampun Tuhan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan yang terus layakan kami untuk terus menjadi anak-anak Tuhan dan menyampaikan setiap doa, ucapan syukur, dan permintaan kami kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan waktu-waktu ke depan dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa, mengucap syukur, dan mohon ampun. Amin. Amin.